bisa saya mulai untuk stage yang pertama. Di sini sesuai dengan revisi yang kemarin. Ini untuk panggilan nurse ya, itu kemarin sudah saya ganti menjadi Bu. Begitu juga dengan nurse lagi itu diganti sebagai bidan juga. Nanti di sini voice over disertai pop up menyapa pasiennya seperti itu. Kemudian Oke, mungkin sekalian dibacakan ya, Mbak Nasya. Selamat pagi, oh Bu ya, Bidan. oh ya, Lebih ini jujur. di sini nanti bidannya akan menyapa ibunya pasiennya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Kesha. Pada kali ini saya akan membantu Ibu untuk melakukan persalinan seperti itu. Setelah menyapa pasien, kemudian nanti Bidan Kesha ini akan menanyakan kepada pasiennya, boleh saya tahu nama dan tanggal lahir Ibu. Kemudian untuk pasiennya nanti akan menjawab, nama saya Hamidah, saya lahir di Semarang 12 Juli 1996 dan seiring dengan pasiennya itu menjawab, bidan Kesha ini juga mengecek nama yang ada di gelang pasien dari si ibu. Ini kemarin sudah saya perbaiki untuk nama di gelangnya sudah saya sesuaikan. Kemudian sebelum memulai pemeriksaan dalam, di sini menutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu memastikan apakah ibu sudah memasuki kala 2 ya. Bidan akan menanyakan apakah ibu sudah merasakan adanya dorongan, lalu nanti pasien akan menjawab. Kemudian apakah ibu sudah merasakan tekanan pada rektum dan vagina, nanti pasien juga akan menjawab. Kemudian melakukan pemeriksaan dalam, yang pertama itu menggunakan sarung tangan dulu, melakukan pemeriksaan dalam seperti ini. Kemudian nanti mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dalam, yaitu pembukaan lengkap 10 cm, posisi bayi, kepala bayi sudah turun, dan juga kondisi kantong ketuban seperti itu. Apabila kantong ketubannya itu nanti akan dilanjutkan dengan melakukan amniotomi, ya. Di sini ada untuk membersihkan vulva dan perineum dari anterior ke posterior. Kemudian melakukan amniotomi nanti kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi ibunya nanti membuka kaki dan tangan dari bidannya menyentuh seperti itu. Tapi ini mungkin perlu saya tanyakan terlebih dahulu, ini nanti apakah mau ditampilkan secara utuh atau diberi sensor seperti ini seperti memakai celana, tapi atau bagaimana ya Bu? Sebelumnya mungkin. Ini apa ya, Mbak? Ya, tetap diperlihatkan vulvanya ya, Mbak? Oh, harus tetap diperhatikan saya, baik. Iya, setuju karena untuk pembelajaran ya. Jadi kalau memang mau mengecek vulva ya harus diperlihatkan vulvanya. Baik, Bu. Baik, untuk ini berarti telah diperlihatkan vulva ya, Bu. Mungkin bisa saya lanjut. Kemudian mencelupkan sarung tangan ke larutan klorin 0,5% dan merendam sarung tangan selama 10 menit. Oke, mungkin stop dulu di sini. Mungkin ada masukan dulu Bu. Mungkin kalau ada kurang konteks dan sebagainya bisa ditambahkan biar cara narasinya itu nyambung atau bagaimana atau kurang atau bagaimana itu. Kita coba bahas step by step-nya dulu. Atau bagaimana? Mungkin dari masukan Bu Tias, seperti itu atau bisa kita lanjut juga. Yang banyaknya posisi tangan tidak direvisi ya, enggak untuk posisi tangan apakah ke vagina itu maaf Bu Nia, mohon maaf agak kurang jelas suaranya. Yang posisi di mana Bu? Posisi di ruang rawat. Ini untuk posisi tangan saat masuk ke vagina. Kalau posisi tangan saat masuk ke vagina ya Bu? Kan itu posisinya telunjuk masuk ini disusul dengan telunjuk dari telunjuknya perlu dirinci ya atau terlalu panjang? Tadi minta diarahkan menggunakan telunjuk apa gitu ya Bu ya? Iya. Mungkin
Jadi kalau secara experience barangkali gini Bu, jadi kita di situ ada tulisan telunjuk apa yang akan diarahkan, kita telunjuk nanti secara vaginanya itu nanti ada mungkin kalau ada animasi dan sebagainya kita bisa tampilkan Bu kayak gitu. Tapi kita memastikan itu sudah ngecek atau enggak kita taruh, nanti mungkin vaginanya akan terlihat kayak gitu. Jadi mungkin sebelumnya bisa menggunakan celana, habis itu nanti mungkin akan kebuka, itu sudah mungkin. Tapi tadi informasi telunjuk apa yang diarahkan bisa dituliskan sebagai instruksi Bu. Ya, mungkin izin menambahkan, kalau pada saat pemeriksaan ketuban memang dilakukan VT, itu berarti kan 2 jari ya, jari telunjuk dan jari tengah posisinya. Kemudian dilakukan VT untuk mengecek apakah memang selaput ketubannya masih utuh atau tidak. Nanti untuk kasusnya dibikin memang belum utuh sehingga dilakukan amniotomi atau sudah pecah? Kemarin menurut briefing kemarin melakukan amniotomi sehingga selaput ketubannya masih utuh, jadi harus melakukan amniotomi seperti itu. Nah, kalau melakukan amniotomi berarti nanti tangannya tidak keluar, tapi langsung menggunakan setengah koker untuk melakukan amniotomi. Setengah koker ya. Iya, jadi kan posisinya kan VT nih, VT. Kemudian saat VT ternyata ditemukan selaput ketubannya masih utuh, tetapi pembukaannya sudah lengkap, sehingga harus dilakukan amniotomi. Nah, untuk amniotomi, maka nanti tangan kiri bidan itu mengambil alat yang disebut dengan setengah koker. Jadi yang jari tangan yang kanan itu masih tetap di dalam vulva, di dalam vagina, kemudian setengah kokernya masuk gitu, dan melakukan amniotomi saat kontraksi mulai mereda. Berarti ini ada 2 tangan ya Bu ya, satu tangan Ya. telunjuk Yang ke sini. Yang VT itu hanya jari tangan kanan nih, tangan kanan telunjuk sama jari tengah, masuk itu kan VT, pemeriksaan dalam. Nah, saat pemeriksaan dalam ditemukan bahwa pembukaan sudah lengkap, tetapi selaput ketubannya masih utuh. Sehingga karena pembukaannya sudah lengkap, makanya akan dilakukan amniotomi. Lalu tangan kirinya bidan ini langsung ngambil alat setengah koker, dimasukkan. Setelah dimasukkan, terus jadi posisinya tuh gini ya. Mungkin bisa dilihatin kokernya, Nasya bisa googling nggak kokernya itu kayak apa? Setengah koker ya, bukan koker aja, setengah koker. Iya, mungkin bisa Google Nasya setengah koker, biar nanti sedikit ada gambarannya. Nah, kayak gitu tuh. Bentuknya seperti itu. Nah, jadi berarti tangan jarinya masuk, terus setengah kokernya masuk juga gitu ya Bu? Jadi kan, ternyata ini kan posisi gini ya, masuk ke dalam vagina nih. Kemudian ternyata pembukaannya sudah lengkap, tapi kok selaput ketubannya masih, sehingga langsung tangan yang sebelah kiri masuk nih. Yang bawa koker tadi ya? Iya, bawa setengah koker tadi. Masuk toh, setelah masuk nih. Terus tangan yang kiri berpindah ke fundus, berpindah ke perut lagi untuk mengecek kontraksinya, karena kita memecahkan selaput ketuban itu adalah saat kontraksinya mulai mereda gitu. Kalau pas kenceng banget dipecah kan muncrat ya kan, makanya nanti tangan kirinya itu di perut itu untuk mengecek kontraksinya. Nanti setelah saat kontraksi mulai mereda, barulah tangan kanannya ini memecahkan selaput ketuban gitu. Nanti yang memecahkan itu yang bagian ini Bu, yang runcing ini ya Bu ya, berarti gimana? Iya betul. Jadi runcingnya dipecah di dalam. Betul. Jadi masuknya itu posisinya yang runcing itu menghadap ke jari ini yang runcing masuknya. Tapi nanti saat di dalam itu diputer. Jadi yang tajam itu yang sebelah sana. Nanti saat mulai mereda kayak disobek dikit gitu loh Mas. Oke. Mas Anwar, baik. Mas Anwar, hand tracking aman ya Mas? Aman Mas. Aman ya, oke. Pak Imam bayang ya readingnya? Aman Mas.
Oke. Jadi tahu ya Mas ya, selama ini mungkin tahunya istrinya layar gitu aja ya. Layar aja. Tapi kok serem ya? Oke. Gitu. Oke, Bu. Sudah saya catat, Iya kalau tapi di sini mungkin. ya. Berarti nanti kan dibuka itu nanti ada selaputnya dipecah gitu. Berarti nanti ada komponen yang kemudian itu mengalir, ada yang mengalir gitu. Oh, berarti nanti animasinya ketika kita masukkan Pak Ilham, nanti ada aliran air keluar kayak gitu. Oh, gini Mas, gini, saat dimasukkan siapkan bengkok di bawah itu, di bawah vakumnya ada bengkok. Tambahin wadah Bengkoknya aluminium bentuknya kayak bulan sapi. Oke. Itu sudah kita siapkan atau ketika kita sudah bengkoknya kita ambil dulu ditaruh di situ ya Bu berarti? Dengan kan instruksinya kita ambil bengkok, taruh di situ, kemudian kita cek bahwa alatnya tadi cohernya kita masukkan, kita cubles langsung atau gimana Bu? Mungkin itu dibikin step-step di skill pertama. Oke, jadi yang pertama tadi kan VT pemeriksaan dalam tadi ya. VT pemeriksaan dalam itu belum ada bengkok ya. Kemudian saat pemeriksaan dalam ditemukan bahwa pembukaan sudah lengkap, namun air ketumbannya selaput ketumbannya masih utuh. Itu. Kemudian berarti bidan memutuskan untuk dilakukan amniotomi. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah ngambil bengkok, taruh di bawah vagina. Bengkoknya itu kan bentuknya kayak melengkung ya, kayak melengkung. Nah itu yang bagian melengkungnya itu madep ke pantat, gimana ya? Kayak kacang gitu ya Bu ya? Mas, bentuknya gini. Kayak kacang masukin kayak kacang yang lengkungan kayak kacang di masukin situ. Okay. Dimasukkan ya, ditaruh di bawahnya, Mungkin itu bisa dilihatkan Nasya setengah yang bengkok tadi kacangnya. Namanya apa tadi Pak? Bengkok aja. Bengkok aja. Atau nirbek. Bengkok. Bengkok nirbeken itu Mbak. Nih ya Bu. Nah itu. Kan bentuknya gini ya. Nah yang bagian ini tuh yang berada di bawah pantat itu. Kemudian setelah tangan kiri nih yang main tangan kiri karena tangan kanan sudah di dalam. Kalau sudah di dalam nggak boleh keluar. Bengkok ditaruh di bawah, kemudian sambil ambil cengah kokernya tadi. Oh itu bengkoknya ada kok. Nah ini bengkoknya malah ada di sini. Iya memang selalu ada. Oke. Kita taruh di bawah. Jadi anaknya itu pas berapa ya? Maksudnya kalau sudah kita lumayan terus ini jadi nggak kalau hitam sudah ini apa bisa dilanjut ke scene selanjutnya atau sudah cukup atau mau ditambahkan lagi Ibu? Ya tadi taruh bengkok sudah ya Mbak, taruh bengkok kemudian ambil. Ya nanti saya tambahkan di sini. Setelah itu kan otomatis nanti ada yang mengalir di bengkok itu, ya kan? Ada yang mengalir di bengkok itu, terus kita buang sambil kayaknya habis nanti ganti sarung tangan ya. Iya Bu. Ini yang gambar selahnya ini apa ya Mas? Mengarahkan? Diperbesar coba. Yang scene 5 di bagian scene 53. Larutan klorinnya tidak di dalam bengkok ya, dan tidak di atas troli seperti itu. Oh ya.
atas troli itu kan soalnya itu yang memang alat-alat yang digunakan untuk persalinan. Jadi boleh pakai baskom tapi di bawah troli, di bawah di sampingnya gitu. Jadi tidak boleh di atas. Kalau di atas nanti kotor nyipratin yang alat yang lain. Oke. Berarti tadi bengkoknya dibuang ke sampah yang kanan itu, Bu, atau gimana, Bu? Ya, jadi kan tempat sampah itu ada sampah infeksius, ada yang non infeksius ya. Berarti yang tadi itu dimasukkan ke yang sampah infeksius. Oke. Berarti nanti kita bikin dua sampah atau bagaimana, Bu, di dekat situ? Oke. Ya. Oke. Sampah yang terpisah aja ya, Bu, ya. Hijau sama kuning gitu ya, Bu, ya. Biasanya kalau medis itu warnanya kuning, Mas. Oke. Boleh nanti di notes infeksius dan non infeksius gitu boleh, sehingga nanti bisa termasuk selain sampah itu ada tempat ember untuk ini apa namanya laken ya, untuk kain ya, kan nanti kan ada kain berdarah itu loh, itu juga nanti ini tuh sampai mengganti handuk-handuk enggak ya? Saya lupa. Iya ya. Nah, handuk itu nanti kan masuknya ke tempat khusus baju kotor gitu loh, Mbak. Nah, itu nanti berarti gambarnya yang untuk membersihkan apa sarung tangannya tidak di atas meja ya, dan tidak menggunakan bengkok, pakai aja baskom. Baik. Oke, kemudian apakah ada tambahan lagi atau bisa saya lanjut? Bisa dilanjut, monggo. Baik. Kemudian menjelaskan kepada anggota keluarga peran mereka untuk ibu. Nanti bidannya akan voice over begitu ya. Nanti Bapak mohon nanti bantu saya untuk mendampingi ibu. Kemudian apabila ibu sudah merasa ingin meneran dengan berdiri di samping ibu, kemudian bantu ibu ke posisi setengah duduk sambil mengelus punggung ibu dan berikan semangat kepada ibu ya Pak. Seperti itu nanti voice over-nya. Kemudian menjelaskan kepada pasien cara menelan dengan benar. Di sini nanti mau langsung diilustrasikan jadi seperti ini. Ketika voice over-nya muncul gitu, nanti ibu silakan menarik nafas dalam dan tahan. Nanti ibunya akan langsung praktekkan dan kedua tangan memeluk pangkal paha. Nanti juga avatarnya ini akan langsung mempraktikkan instruksi yang kita ucapkan seperti itu. Menarik paha ke arah perut ibu, kemudian ibu silakan mengangkat kepala melihat bayi yang akan lahir. Kemudian ibu silakan mengejan dengan tidak bersuara dan ibu mohon meneran hanya saat mulai saja seperti itu. Apakah ada tambahan, Bu? Bukan ibu mengangkat kepala ya, tetapi malah kepala ibu itu melihat ke arah perut. Oh ya. Baik. Posisinya kepala ibu itu melihat ke arah perut. Saat mengejan itu seperti itu. Baik, mungkin ada lagi? Oh ya, maaf. Setelah melakukan amniotomi tadi, setelah mencelupkan sarung tangan, itu ada pemeriksaan denyut jantung janin pakai Doppler. Oke. Oh, berarti pemeriksaannya dinaik-naik ya? Karena pemeriksaan ini setelah iya, berarti ditukar sama menjelaskan kepada pasien ya Bu? Oh iya, baik. DJJ dulu. Nanti kan ngomongnya ke pasiennya kan jelas. Oh baik Bu. Berarti nanti ini ditukar posisinya ya Bu, urutannya. Baik. Sebelumnya Pak ini masih ada tambahan atau sudah cukup? Cukup. Bimbingan meneran sudah. Baik. Jadi saya lanjut ke pemeriksaan denyut jantung bayi. Ini berarti sebelum berbicara kepada pasien dan keluarganya ya Bu? Ya, setelah mencelupkan sarung tangan tadi. Ya, baik.
Kemudian untuk pemeriksaan jari jantung ini nanti menurunkan selimut hingga setengah badan. Nanti ini selimutnya bisa diambil kemudian diturunkan seperti itu. Kemudian untuk ini mengoleskan jeli ke perut pasien, nanti jelinya diambil dari troli, kemudian mengoleskan jeli ke perut pasien. Itu kayaknya jelinya kebanyakan deh, Mas. Kayak ngompres. Karena sebetulnya kalau posisi sudah mau lahiran itu, yang diberi gel itu hanya di bagian bawah. Kan karena posisi di sini ya, Bu? namanya. Ya, cuma di situ nanti itu. Karena punggungnya yang paling ini apa denyut jantungnya. Oke, baik. Kemudian ini petunjuk untuk menyalakan Doppler dan mengatur volume Doppler. Di sini nanti menyalakan Doppler terlebih dahulu, kemudian mengarahkan tangan ke pointer untuk mengatur volume dari Dopplernya. Ini ada angka-angka yang perlu diatur atau otomatis default aja, Bu? Otomatis normal aja kali ya. Oh ya. Angka-angkanya berapa, Bu, normal? Angka-angkanya normalnya berapa? 110 sampai 150. Oke, berarti kalau ya di sini amannya 130, 140 gitu nggak apa-apa. Oke, berarti 130 ya atau 100? Ya, gitu aja. 120, 130 lah. Baik. Oke, kemudian lanjut, ini mengarahkan Doppler ke perut ibu. Ya, ntar bagian atas itu aja, perut bagian bawah aja posisinya. Ya, perut bagian bawah ya. Baik. Kemudian nanti muncul hasil pemeriksaan detak jantung bayinya per menit seperti itu. Kemudian selanjutnya melepaskan sarung tangan dan buang ke tempat sampah. Kok melepaskan? Kan sarung tangannya udah dilepas ya tadi? Sarung tangan kan udah dilepas waktu amniotomi. Oh iya. Berarti nggak pakai sarung tangan lagi ya, Bu? Saat melakukan pemeriksaan denyut jantung. Berarti ini sebelum dipindah berarti. Dipindah berarti ya. Dan itu tidak langsung ke tempat sampah ya. Sarung tangannya itu dimasukin dulu ke larutan klorin, terus baru dibuang. Direndam. Iya, direndam. Yang tadi, yang di atas berarti. Iya. Yang di atas yang setelah amniotomi tadi. Benar. Yang ada sampah infeksi tadi. Di sini ya nanti berarti setelah kan, nah itu terus habis itu cek CCC. Oke. Ini selanjutnya saya kok agak ini yang bagian ini, Mbak, yang apa namanya tadi yang membimbing ibu untuk meneran tadi kayaknya perlu ditambahkan sih ya. Yang ini. Oh ini ya. Ini, saya bacakan ya, kan itu kan posisinya. Jadi sebetulnya ada beberapa bimbingan peneran yang harus kita berikan ya. Yang pertama, membimbing ibu agar meneran dengan benar. Meneran dengan benarnya kan itu ya, menarik nafas dalam, tahan. Kemudian beri semangat pada saat ibu meneran dan perbaiki meneran apabila tidak sesuai. Kalau yang tarik nafas dalam, tahan, kedua tangan memeluk pangkal paha, ini kan berarti sudah memposisikan ibu ya? Iya, posisi meneran. Karena kita ada beberapa pesan yang harus kita sampaikan kepada ibu. Menganjurkan ibu, termasuk ini, jadi meneran itu kan nggak sekali ngeden keluar ya. Jadinya ada menganjurkan ibu untuk meneran atau meneran dengan benar tadi. Kemudian menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Beristirahat di sela-sela kontraksi. Jadi kalau misalkan ngeden nih, sudah habis ngeden, ibunya istirahat kalau sudah tidak kontraksi. Terus anjurkan keluarga untuk memberi dukungan dan semangat kepada ibu.
berikan cukup asupan untuk cairan minum. Terus menilai DJJ setiap kontraksi selesai. Jadi memang mungkin mbaknya yang tadi cek. Jadi sebenarnya ada betulnya juga. Jadi memang kalau selesai amniotomi tadi kan memang kita harus cek DJJ. Tapi sebetulnya cek DJJ itu tidak hanya sekali. Misalkan ibunya nanti ngeden nih, tapi belum keluar nih, terus nanti harus dicek DJJ lagi gitu. Jadi sebenarnya itu bagus kalau kita kasih notes di atasnya. Oh, berarti setiap itu harus dicek, selalu dicek detail jadi setiap ada kontraksi kan ibunya ngeden. Nah, selesai ngeden itu harus cek DJJ kalau belum lahir. Gitu. Setiap selesai kontraksi kita gimana Bu Nia? 60 langkah. Ya, ini saya sambil buka 60 langkah HPN. Kemarin sudah di-share oleh Bu Tias juga sepertinya ya, 60 langkah HPN. Iya, Bu. Ini berarti hanya berupa catatan aja kan, Bu? Maksudnya nggak perlu flow yang kita nggak perlu mengulang gitu kan? Nggak perlu. Hanya berupa pengingat gitu aja kan, baik. Betul. Terus baru jenengan kan tadi kan memposisikan pasien dengan posisi setengah duduk tadi kan, ya itu memang di tahap ini. Ya. Terus lanjut ke ini pemeriksaan denyut jantung bayi sudah. Kemudian ini tadi naik ke atas sudah. Kemudian mengenakan apron. APD. Apronnya itu udah di awal loh, Mbak. Oh ya, sebelum itu ya berarti, Bu. Saat mempersiapkan alat, Mbak. Yang kemarin kan Bu Tias minta ada dorongan kuat untuk menerangan doran teknus, tekanan pada anus, perineum menonjol, anus membuka itu loh, yang bagian atas. Oh, saat melakukan pemeriksaan dalam ya berarti, Bu? Sebelumnya itu sudah sebelumnya ya? Sebelum melakukan pemeriksaan dalam berarti sudah pakai apron, sudah pakai sarung tangan seperti itu ya? Dan cuci tangan segala macam. Lampu kayak gitu, iya. Pakai apron dulu, baru cuci tangan. Terus baru pakai sarung tangan. Gitu. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam, memakai apron, terus cuci tangan, terus pakai sarung tangan, sama memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntiknya, Mbak. Oh, disiapkan terlebih dahulu berarti. Sudah dimasukkan ke suntikan. Nanti kan tinggal nyuntik. Baik. Ya. Berarti sampai bawah ini ya berarti. Sampai sini nanti ini semua dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan dalam. Ya. Iya. Jadi sepuitnya 2 itu sudah dilabelin semua oksitosin sama metergin. Nah, jadi di situnya ada 2 sepuit, semuanya sudah ada labelnya. Oh iya. Jadi sudah disedot, Mbak, sudah disedot dan tinggal nanti tinggal menyuntikkan gitu nggih. Betul. Ketika dibutuhkan. Kemudian kan bisa dilanjut untuk stage ini untuk bagian melahirkan. Di sini pertama ini mengambil handuk bersih dan meletakkan di perut ibu. Iya, meletakkan perut ibu, betul. Kemudian mengambil kain bersih dan melipat menjadi sepertiga bagian, diletakkan di bawah bokong. Diletakkan di bawah bokong. Iya. Betul. Kemudian ini berarti persiapan partus head-nya ini naik ke atas ya Bu sebelum pemeriksaan dalam? Persiapannya naik ke atas, tapi saat ini kita membuka partus head-nya. Oh ya, berarti tetap membuka partus head, tapi kelengkapan partus head-nya itu diperiksa saat sebelum melakukan pemeriksaan dalam?
Iya, sebenarnya dengan membuka itu kan memeriksa kelengkapan kembali ya. Jadi kayak ada dua kali langkah gitu loh Mbak. Yang pertama tadi baik, kan baik. disiapkan, yang ini tuh mengecek kembali. Baik, untuk komponen part setnya apakah ini kemarin sudah saya tambahkan yang ada kurangnya, apakah ini udah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki ya Bu? Nah itu oksitosin sama meterginnya otomatis sudah masuk ke Sudah spet hilang ya? Ya, sudah masuk ke spetnya. Jadi ampulnya enggak di situ. Sudah di dalam suntikannya ini ya Bu berarti? Iya, jadi tadi lah di suntikannya itu jenengan tulisin oksitosin dan metergin. Tapi ampulnya itu udah enggak ada di dalam situ. Kasanya juga harus ada itu Bu. Oh ya kasa, oh ya belum ada kasa. Baik. Itu voucher, Nasya, voucher. Koher itu maksudnya. Apa tulisannya yang benar seperti apa nih? Voucher atau koher ya? KOCKER. Nah, setengah kopernya itu kan berarti setengah kopernya udah dipakai tadi ya? Atau oh ya baik. Setengah kokernya udah nggak ada lagi kan udah dipakai tadi. Oh iya, tapi yang klem koher ini masih? Yang apa Mbak? Yang klem kocer. Oh iya, kan itu nanti buat menjepit tali pusat. Berarti yang sudah tidak ada di sini nanti setengah koher, oksitosin sama meterginnya. Dan spuitnya nanti ada spuit oksitosin sama metergin seperti itu deh. Ya. Baik. Kohernya itu kalau penjepitnya pakai yang plastik itu satu, tapi kalau tidak ada dua, ditambah benang untuk ngikat kalau tidak pakai penjepit plastik itu. Itu kan tempatnya dengan alatnya disusun secara berurutan sesuai dengan pemakaian, mulai dari amniotomi, kemudian gunting episiotomi, baru klem, terus dan seterusnya. Gunting baru klem. Habis klem baru gunting plasenta. Bukan amniotomi, episiotomi. Sama itu kayaknya gunting plaster ya. Tidak, itu gunting episiotomi benar. Cirinya bengkok. Episiotomi ya, bukan amniotomi ya? Amniotomi itu sing setengah koher itu loh. Oh iya. Betul itu. Habis itu baru gunting episiotomi. Baik. Sudah? Ya. Baik. Nanti saya perbaiki untuk partusetnya. Silakan memasuki ruangan dan mengerjakan. Tadi ini untuk instruksi kasus. Menyedot oksitosinnya ini berarti ditaruh di atas tadi ya? Nanti saya pindah ke atas sebelum pemeriksaan dalam sudah disiapkan. Apa? Assalamualaikum, selamat pagi, Bu. Kemudian untuk ini mengenakan sarung tangan steril nih ketika mau persalinan. Iya, setelah ngecek kemudian pakai sarung tangan, betul. Baik. Kemudian untuk melahirkan bayi, sini saya pakai referensi gambar yang mungkin ini masih kurang jelas, ya mungkin nanti bisa diperbaiki kalau ada kesalahan. Di sini melindungi perineum dengan satu tangan, ini nanti dilapisi kain, jadi tangan kirinya nanti di atas, kemudian tangan kanannya ini melindungi perineum yang di bawah sini. Kemudian ya, jadi tes masih masukan, jadi bersamaan dengan datangnya HIS, ibu meneran, penolong persalinan, tangan kanan menahan perineum, tangan kiri mengatur defleksi kepala, gitu. Defleksi kepala.
Baik. Iya. Baik. Terus nanti akan muncul voice over, Ibu silahkan menelan perlahan, begitu ya? Iya. Baik. Kemudian selanjutnya apabila bayinya ini membersihkan wajah bayi dengan kasa steril dari dahi sampai ke dagunya. Nah, sebelum itu Mbak Tias, tes, halo. Sebelum itu, tadi setelah tangan kiri menahan perineum, tangan kanan mengatur defleksi kepala, dilanjutkan dengan suboksiput sebagai hipomoklion, kepala bayi melakukan defleksi sehingga lahir berturut-turut mulai dari dahi, mata, hidung, mulut, dagu, dan kepala lahir keseluruhan. Baru dilakukan pembersihan muka bayi. Selanjutnya dilakukan pengecekan lilitan tali pusat. Itu urutannya. Baik, Pak. Yang penggantian Ibu Masya, Pak. Atau biar Mas siapa itu yang bikin itu nggak salah persepsi, nanti kita kapan ketemu di lab, siapa yang mau mempraktekkan langsung biar yang mau bikin itu tidak salah persepsi, saya boleh, Bu Tias boleh, atau Bu siapa tadi boleh juga. Kita praktekkan sama-sama gitu. Biar ada gambaran real ya, Pak. Iya, betul Bu Hanifah. Nah, jadi baik. kan kemungkinan salah persepsi besar sekali kalau begini. Iya. Ya, kita datang ke lab sekaligus, persiapannya seperti apa, nanti urut-urutan pelaksanaannya seperti apa, biar langsung diketahui. Nanti kalau hanya pakai cara-cara begini, pasti akan salah deh, nggak akan pernah ketemu. Oke, baik Pak. Itu boleh Pak nanti sebentar kita ya, saya siap dulu. demonstrasi siap. Baik, mungkin minggu depan kita bisa jadwalkan Pak, nanti kita lihat poltekkes Pak ya. Iya, saya kira itu lebih efektif daripada begini. Baik Pak. Berarti ini untuk fase melahirkan bayi ini mau karena ini untuk proses, ini untuk proses pembelajaran sehingga harus teoritis benar. Baik, jadi biar kita tidak membuat kesalahan dosa yang berkelanjutan. Itu saya rasa itu lebih bagus, Mas Ambar. Kapan kita direncanakan? Nanti Mbak Tias siapkan, boleh itu alatnya. Nanti siapa yang mau demonstrasi, gampang, saya pun siap. Baik Pak. Jadi untuk fase melahirkan ini mau dilewati saja atau gimana Pak Ambar? Tetap dilanjut dulu aja. Nanti tetap kita untuk tadi besok demonstrasinya sebagai validasi, tapi cara flow-nya kita coba selesaikan alurnya dulu. Baik, tadi di sini ketika sudah lahir mata, hidung, mulut dan lain-lain, nanti baru dilakukan pembersihan dengan kain kasa gitu untuk wajah bayinya, kemudian memastikan untuk tidak ada lilitan tali pusat seperti ini. Kemudian bayi akan melakukan gerakan apa tadi? Putaran paksi luar. Iya, putaran paksi luar. Ini nanti secara otomatis atau gimana ya, Bu? Ya, Bu Hanifah, kita mau secara, kalau teori memang kepala bayi akan melakukan putaran paksi luar dengan sendirinya. Tapi realnya kan kita harus membantu. Di lapangan itu harus putaran itu dibantu. Maka untuk teknik membantunya itu kita harus ajarkan yang benar. Karena itu krusial.
Harus ingat, Baik. pemeriksaan lepot itu pada waktu mau menolong persalinan, punggung bayi ada di mana? Kanan atau kiri? Jangan sampai muka bayi diputar ke arah punggung. Itu nanti mati bayinya. Makanya itu dan yang sering di lapangan itu tidak menunggu putaran paksilurar secara alamiah, tapi dibantu oleh penolong persalinan. Karena yang ingin segera lahir itu tidak cuma ibunya, tapi penolong persalinan juga ingin segera lahir gajinya. Begitu Mbak Hanifah. Jadi harus ingat punggung bayi itu ada di mana waktu pemeriksaan lepot awal, diputar searah dengan jarum jam, berlawanan dengan punggung bayi, kayak gitu. Baik. Baik, bisa saya lanjut mungkin. Ya, monggo dilanjut. Untuk step Yang saya Pak selanjutnya. Aryo, kalau Ya. misalkan untuk notes-nya ini, apakah memang kita juga harus menuliskan dia diputar? Atau kalau secara teori kan memang dia akan berputar secara Dengan alamiah. Dengan Kalau alamiah gitu. Putar secara alamiah ditunggu, itu bisa setengah jam sendiri. Berarti ditulis aja. Soalnya lampu langkah HPS-nya kan berputar sendiri. Teorinya begitu. Teorinya, iya Pak. Itulah bedanya teori dengan praktek di situ. Karena waktu saya ambil spesialisasi juga tidak pernah berputar dengan sendirinya itu. Ya itu Pak. Berarti nanti bayinya itu diputar gini ya Pak ya? Atau ya nanti kita praktekkan saja. Iya. Jadi kepala bayinya kepala bayi dipegang secara biparietal. Nah, nanti pegang biparietal seperti apa yang benar? Gitu toh. Nah, itu tangannya salah itu biparietal. Iya, itu salah tangannya. Iya. Ya, nanti makanya biar nggak salah persepsi harusnya praktek langsung. Iya, ini untuk nomor 25, 26, 27 ini cara megang bayinya. Salah ya. Baik. Paretal sama susurnya sama. Silakan membaca kasus yang sudah tersedia di masing-masing stasiun. Kemudian ini menggeser tangan ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala. Kemudian menggunakan tangan untuk menelusuri dan memegang lengan siku sebelah atas. Itu dilanjutnya setelah setelah kedua bahu lahir, dilanjutkan dengan metode sangga susur. Tangan kiri menyangga kepala, tangan kanan menyusur punggung, bokong dan menangkap kedua pangkal paha bayi. Gitu. Oh baik. Oh ini ya. Nanti letakkan tangan di bokong, tunggung, bokong, tungkai dan kaki bayi seperti ini. Iya. Tapi tadi ketika harus disampaikan cara melahirkan bahu depan dan bahu belakang. Kepala bayi dipegang secara biparietal, lakukan ekstraksi curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Lakukan ekstraksi ke atas untuk melahirkan bahu ke belakang. Setelah kedua bahu lahir, ibu stop mengedan. Lanjutkan dengan metode sangga susur, karena bayinya akan meluncur dengan sendirinya. Ya. Baik, Pak. Baik. Kemudian ini setelah bayi berhasil dilahirkan, ini meletakkan bayi di perut ibu. Yes. Kemudian melakukan penilaian sepintas. Di sini apakah bayinya
Sambil melakukan penilaian Apgar, lakukan pemberian kehangatan bayi dengan cara menyelimuti. Baik. Untuk yang penilaian sepintas itu Pak Wagio, itu sebenarnya posisinya kepalanya lebih rendah daripada kaki nggih. Biasanya kalau kita ambilnya gini ya. Kalau di perawatan Lebih rendah dari kaki nggih, Bu? ya, jadi megangnya itu kan posisinya kan gini ya, Mbak. Iya. Nah, saya tak bisa persepsi. Kalau kami biasanya langsung dia agak lebih gendongnya itu agak gini gitu loh, Mbak. Agak kepalanya itu lebih rendah gitu, jadi bukan gini gitu loh. Langsung lahir, terus langsung ditaruh, dikeringkan dulu, kemudian dikeringkan selain Tangan, telapak tangan, C. Kemudian ini ada ganti handuk basah, lalu pastikan bayi dalam posisi dan aman di bagian perut ibu bagian bawah. Handuk basah atau handuk kering ya, Bang? Handuk basah. Nah, itu kan ibunya kan di perutnya udah ada handuk toh, Mbak. Kan dikeringkan. Kan mengeringkan bayinya, ditaruh di perut ibu kan. Habis dikeringkan bayinya, kemudian mengganti handuk yang dipakai untuk tadi kan masih basah tuh. Nah, itu kan diganti dengan handuk kering untuk menyelimuti bayi. Oh, ya berarti untuk menyelimuti bayi. Boleh handuk, boleh kain. Intinya yang dipakai untuk mengeringkan itu nanti ditaruh ke ember kotor, kemudian diganti dengan kain yang baru. Kan handuknya 2 ya. Baik. Kemudian gambar ini tuh harusnya bayinya diselimuti. Oh ya. Baik, diselimuti. Kemudian nanti setelah persalinan selesai, nanti akan muncul voice over, Ibu mohon bantu saya untuk megang bayinya. Setelah ini Ibu akan disuntik oksitosin agar kontraksi uterus Ibu baik. Apakah Ibu bersedia? Seperti itu ya? Sebelum bilang nyuntik, harus cek dulu fundusnya. Cek lagi perutnya untuk memastikan bahwa tidak ada janin yang kedua. Oh, berarti ditukar sama yang ini untuk memastikan tidak terdapat janin yang kedua. Ya. Yang ini terlebih dahulu baru disuntikan gitu ya? Iya, betul. Baik. Saya periksa dulu. Ini kalau untuk gestur menekannya ini menekan biasa atau memutar seperti itu, atau ada bagaimana? Kalau enggak sih, cuma dipegang di fundusnya untuk ngecek masih ada janin enggak, kan kerasa ya kalau misalkan memang masih ada bayi yang kedua. Janin yang kedua. Oke, baik, setelah diperiksa apakah ada janin kedua atau tidak, baru disuntikkan oksitosin. Ya, kalau sudah memastikan memang tidak ada janin yang kedua, maka menyampaikan untuk disuntik oksitosin. Baik. Oke. Kemudian mengambil klem tali pusar. Ini seharusnya nanti di parteset ya, Bu? Iya, betul. Baik. Kemudian melakukan klem tali pusar 5-10 cm dari vulva. Nah, Mbak, tadi kan jenengan kan nyiapin yang penjepit tali pusat yang warnanya biru yang plastik tadi. Iya, itu berarti harus dipasangkan dulu ya, Bu? Itu dipasangin ke bayinya, atau ini kan ini bayinya ada pemotongan dulu di pusat bayinya.
Ini adalah gambarnya bayinya dijepit tali pusatnya. Oh, berarti sebelum bayinya di Lalu, kan yang saya katakan tadi setelah saya Dijepit dulu tali pusatnya. ya. Di apa namanya di Ini gimana perut salah ya. klik ya? Terus baru dipasang yang kedua, dipotong, terus bayinya ditaruh lagi di dada ibu. Oh, berarti sebelum bayi ditaruh di dada ibu atau Ini sesi kedua. itu adalah Sesi ke-1 kan? Iya, karena Dari saat itu langsung ya Mbak Anissa. Terus kemudian faktor Lisa ya? Bentar. Ini bentar, saya sambil bayangin, Mbak. Setelah dilakukan cek bahwa tidak ada bayi yang kedua, Ya, jadi langsung diberikan oksitosin. oksitosin? Nah, setelah diberikan oksitosin, dilakukan kateterisasi. Kateterisasi ya. Ya, setelah Pak, ini terkait posisi bayinya Pak Wagyo. Tadi ya. kan setelah dikeringkan itu tuh Oh, ini kan belum dilakukan pemotongan tali pusat. oh, ini tak kira wis. Loh, kan Maaf bayinya saya belum dilakukan nyambi OC masalah. Oke ya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini tidak nyambi. Ya, langsung Bu Hanifah sampai ke IMD saja. Itu Begitu bayi lahir, tali pusatnya sudah dipotong, ya, dibungkus, kemudian langsung di IMD dengan syarat Apgar skornya di atas 7 ke atas, kemudian ibu tidak ada perdarahan, kehamilan aterem. IMD. Nah, setelah di IMD sambil melakukan asuhan kala 3. Jadi naruh ke dada ibunya itu Mbak, ke dada ibunya itu setelah pemotongan tali pusat. Ya, berarti dipotong dulu baru diserahkan ke ibunya nih. Langsung skin to skin. Baik. Jadi tetap di atasnya ada kain. Itu gambarnya kurang kain ya Pak? Ya, di atasnya ada kainnya. Kainnya bagi. Nanti saya tambahkan. Tapi tidak menghalangi kulit ibu dan kulit bayi. Baik, berarti setelah penyuntikan oksitosin ini, berarti ini pemotongan tali pusatnya itu nanti naik ke atas sebelum bayinya diserahkan ke ibu. Berarti setelah penyuntikan oksitosin ini langsung ke kateterisasi. Atau memastikan dulu ada pendarahan atau tidak baru kateterisasi atau bagaimana? Sudah langsung kateterisasi dulu itu. Kan baik. masuk asuhan ketiga, langsung asuhan ketiga, kala 3. Nah, baru setelah disuntik setelah dikateterisasi baru manajemen kala 3-nya. Jadi tali pusat digulung sampai 3 sampai 5 cm di depan vulva. Berarti setelah kateterisasi baru kan di tali pusatnya itu ada klemnya toh Mbak? ya.
Ya, tali pusatnya digulung di dalam klem. Nah, Oh, gulung seperti itu. sampai 2-5 cm di depan vulva. Dipegang dengan Kemudian, kedua tangan. Ya. Jadi setelah itu baru, setelah digulung baru bersamaan dengan datangnya his, ibu mengedan. Tangan kanan menegangkan tali pusat, tangan kiri menekan korpus uteri tepat di atas simfisis pubis dengan arah dorsokranial. Nah, gitu. wow. Ini ya, tangan kiri menekan korpus uteri tepat di atas simfisis pubis dengan arah dorsokranial. Tangan Yes. kanan menahan uterus sambil menegangkan tali pusat. Tangan Nanti kanan menegangkan. ya posisinya seperti ini ya. Iya, bukan menarik, menegangkan saja. Yes. Kemudian melakukan gerakan dorsokranial. Setelah plasenta tampak di vulva 2/3 bagian, ditangkap kedua tangan, diputar ke searah dengan jarum jam, sampai selaput-selaputnya lahir secara utuh, tidak boleh melakukan ekstraksi. Cara pertama, itu cara pertama. Cara kedua, tangkap dengan kedua tangan, lakukan gerakan ke atas ke bawah, sesuai dengan anatomi jalan lahir, sampai lahir selaput-selaputnya secara utuh. Nah, itu cara kedua. Ini yang mau digunakan nanti cara yang pertama atau cara yang kedua, atau mau di kedua-duanya, Pak? Dua-duanya benar. Nanti mahasiswa itu semuanya diajarkan karena teori. Oh, baik. Berarti ini ada dua jenis ya. Jadi setelah plasenta keluar, plasenta keluar nanti setelah plasenta lahir, ya, baru plasenta ditaruh. Taruh di tempat plasenta ya, Pak? Pak Wagio, masih mute. Ya, setelah plasenta lahir, ya, kemudian diukur panjang tali pusatnya, kemudian kelengkapan selaput plasentanya dengan cara ditutupkan kembali ke permukaan itu. Nah, menutupi semuanya enggak. Kemudian jumlah kotiledonnya berapa, baru ditimbang dan dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Segera diberikan ke keluarga. Nah, kemudian diukur tekanan darah ibu. Berarti setelah itu pengukuran tekanan darah ya? Nah, Ibu untuk menentukan apakah bisa diberi metergin atau tidak. Karena kontraindikasinya metergin adalah hipertensi postpartum. Jadi kalau sudah lahir tetap hipertensi, tidak boleh diberikan metergin, tapi suntik oksitosin kembali. Gitu. Baik. Begitu Bu Hanifah. Jadi Bapak, ini ada kolaborasi, ini malah saya jadi senang. Iya. Pemikiran orang banyak akan lebih baik. Betul. Kemudian untuk sarung tangannya itu nanti langsung dibuang atau perlu dicelupkan klorin juga ya, Bu? Atau karena itu steril biasanya langsung dibuang? Itu tidak prinsip itu. Itu nggak prinsip sih, kalau emang di Nampula KPM kita harus cuci klorin dulu, dibuka. Oh iya. Tadi sama kayak yang tadi ya, Bu, yang di awal tadi. Iya, tidak di atas troli. Oke, jadi setelah itu cuci tangan.
Pemeriksaan jalan lahir dulu. Oh iya, apakah ada robekan atau Iya, tidak? ada robek. Kalau ruptur grade berapa? Itu nggak di awal aja Pak? Itu nggak yang setelah, termasuk yang sebelum, kalau di kami itu sebelumnya pemeriksaan plasenta malahan Pak? Ya, lakukan pemeriksaan plasenta cuma sebentar, kilas saja. Terus lanjut pemeriksaan ini Mbak, apakah ada robekan di jalan lahir, perdarahan tadi? Ya. Karena pemeriksaan plasenta, karena pemeriksaan kelengkapan plasenta untuk menentukan sudah siap diberi injeksi Metergin atau tidak. Karena kalau masih ada sisa plasenta, tidak boleh diberikan Metergin. Karena kontraksinya akan berubah dari kontraksi yang sifatnya tonik, meremas, relaksasi, akan berubah menjadi kontraksi yang sifatnya klonik. Set, begini, tidak relaksasi lagi. Nah, itu berbahaya kalau masih ada sisa plasenta langsung disuntik gitu. Begitu ilmunya katanya. Berarti untuk pemeriksaan robekan jalan lahir ini dilakukan setelah plasenta ya? Ya. Ya. Setelah itu baru selesai untuk ini sarung tangannya bisa dicuci, bisa direndam dan dibuang seperti itu. Ya. Baik. Kemudian kita mau sampai kala 4 enggak Bu Hanifa? Enggak toh, cuma sampai 3 saja toh? Sepertinya sampai kala 3 Pak, ya. Ya. Kala 4 nanti pemeriksaan ibu. Selesai berarti. Iya, selesai sampai di situ. Berarti tidak perlu ini ya, melakukan masas uterus ini berarti perlu tidak membimbing pasien? Kala 4 itu maksudnya. Kalau di kebidanan saat plasenta lahir, terus tangan kanan ngecek, tangan kirinya masase fundus, Pak. Tangan kanan setelah plasenta lahir. Ya, saat plasenta lahir kan mengecek kelengkapan plasenta, tangan kirinya langsung masase. Kemudian setelah itu mengajarkan ibu ataupun suami untuk meneruskan masase, kita menyelesaikan pengecekan. Setuju. Ditambahin aja Mbak Nasya, ditambahin. Berarti ini dinaikin juga ya Bu? Saat berbarengan di sini. Nah, kan plasentanya sudah keluar tuh, atau melakukan pengecekan plasenta, tangan kirinya melakukan masase fundus uterus. Oh, baik. Masase fundus uterus, kemudian setelah itu meminta ibu atau suami untuk menggantikan tangan kita. Lah kita melanjutkan melakukan pengecekan perdarahan, pengecekan robekan luka jalan lahir gitu. Baik. Setelah itu selesai Bu. Iya. Kalau untuk yang memeriksa denyut nadi ini juga nggak ya Bu? Nah, itu kala 4 Mbak. Ini mau sampai kala 4 ya? Yang harus setiap 15 menit, 1 jam pertama itu di kala 4. Nah ini mau sampai kala 4 atau hanya selesai di kala 3? Ini kalau judulnya manajemen kala 2 dan 3 ya? Iya Bu, benar. Oke, berarti yang ini nggak masuk ya Bu ya? 2 dan 3 tadi yang bawah tadi dihapus berarti ya? Ini ya? Nadi tadi ya. Karena nanti pemeriksaan nadi tekanan darah itu masuk di kala 4. Baik. Baik, mungkin kalau dari Bapak Ibu apakah ada tambahan lagi terkait flow-nya atau sudah cukup? Kalau dari saya sih cukup ya. Nanti sambil mungkin yang tadi
dari Pak Wagyu memberikan usul untuk ada Visit ya. datang ke kita, itu untuk Iya, lebih ada gambaran itu Oke. kami menerima. Baik Bu, nanti mungkin dan Pak Wagyu ya, jadi kita coba nanti plankan ya, kita meeting dulu dengan tim, kira-kira hari apa yang bisa kami ke sana, sambil ini juga nanti kita rapikan ya, ini kan proses concepting kurang lebih nanti membutuhkan waktu 3 sampai 1 bulan ya Bu, jadi ini kan sudah pertemuan kedua nih, nanti harapannya mungkin nanti pertemuan ketiga itu bisa bisa kita ketemu dan istilahnya pengayaan ya terkait dengan, kan kami juga nggak ngerti terkait dengan keilmuan kebidanan nih, harapannya nanti sudah bisa final, kemudian pertemuan keempat nanti kita bisa mulai ke pemrograman atau bikin aplikasi. Jadi kita tahapan ketiga nanti mungkin kita bisa visit entah nanti minggu depan atau minggu depannya lagi, sambil kita rapikan, berikan nanti masukan Bapak Ibu, terutama mungkin wording yang kurang tepat atau apa nanti bisa disampaikan. Ini itu dari kami, ada lagi masukan? Dari saya juga cukup, Mas Ambar, Mbak Nasya, semangat karena ada harus yang lebih detail lagi. Mungkin izin nanti untuk yang gambar penampang vaginanya, untuk yang dorongan anus perineum menonjol, dorantegnus spiritual vulva, ini masih saya carikan lagi yang karena di Google ini kok agak susah karena selalu dilihatkannya dari samping. Nanti saya coba lihatkan kalau misalnya ada, kalau nggak ada berarti mau tidak mau mungkin saat take nanti ke kampus mungkin mau nggak mau pakai Phantom saja. Gimana Bu Hanifah? Karena kok agak susah untuk benar-benar realistis. Cari di gambarnya agak susah sih. Ini masih coba saya carikan lagi. Nggak apa-apa Bu, nanti sambil kita foto terus kita nanti coret-coret juga di sana, nanti bentuknya seperti apa, nanti alirannya apa, warnanya apa, nanti bisa didetailkan di situ sih. Yang posisi crowning tadi Mbak, jadi kayaknya kan itu esensi banget ya, posisi crowning, terus posisi pemotongan tali pusat jadi kok nggak terlihat rinci ya. Dari apa namanya pemotongan tali pusat sampai dari pemotongan tali pusat kayaknya waktu itu nggak dirinci ya Mbak Hanifah. Iya Bu, yang pemotongan tali pusat ya Bu ya. Iya Mbak, nanti mungkin yang pemotongan tali pusat coba Mbak. Jadi tali pusat pakai klem plastik yang warna biru. Nah ini kan langsung gini ya. Jadi mungkin ada apa namanya skin yang bayi, ada tali pusatnya, kemudian dari 2 sampai 3 cm dari perut bayi diklem pakai yang warna biru, kemudian dirunut, diklem yang pakai klem yang apa namanya logam, terus dilakukan pemotongan. Ya sepertinya belum ada. Baik. Setelah itu baru bayinya ditaruh di atas perut ibu. Perut ibu, iya. Iya, belum Baik, ada. Bu. Nanti saya tambahkan untuk kekurangannya. Makatan Bu Nia. Iya, karena saya sering lihat itu AI sebenarnya untuk posisi crowning itu saya sering lihat gitu. Mungkin bisa dikombinasi dengan itu emang gambar ya. Tidak hanya sekedar gambar, tapi ada juga saya sering lihat itu. Nggak tahu TikTok apa itu yang menyajikan tentang posisi crowning bagus banget. Gimana Bu? TikTok? Iya di apa? Nggak tahu TikTok apa yang ya gimana itu lihat yang posisi itu sama dengan kesulitan pemotongan tali pusat juga mungkin nanti bisa dicari gambar-gambar nanti kayaknya banyak itu pemotongan tali pusat. Oke, tadi mohon maaf agak kurang jelas mendapat referensi di TikTok atau mungkin nanti bisa dibantu kira-kira referensi dikirimkan ke kami yang sesuai kayak gitu. Oke, begitu Bu Nia, Bu Hanifah dan Bu Tias. Oke. Ibu, sebelumnya perkenalkan Bu, saya perawat Aimun yang akan dengan Ibu siapa?
Oke, sementara gitu Bu, ada masukan lagi? Cukup ya Bu Tias, Bu Nia, dan Bu Hanifah, Pak Wagio? Iya, sampun. Sampun. Oke, nanti coba kita planningkan ke Poltekkes ya Bu, minggu depan. Nanti kita coba atur jadwal kembali. Oke, sementara mungkin kita akhiri dulu Bu, kita revisi dulu, nanti kita segera kirimkan mau nanti masukannya. Jadi barangkali setelah ini nanti biar kami juga ada panduan untuk kemudian praktek di sana lebih paham. Jadi ketika di sana kami kemudian langsung bisa oh ini kurang lebih seperti ini. Ya harapannya itu pengayaan Bu, pengayaan untuk kemudian kita langsung paham, terutama yang bagian detail. Tapi kalau flow secara keseluruhan, saya kira ini sudah tergambar, tinggal nanti disesuaikan saja kalau ada masukan kayak gitu. Oke, saya kira mungkin itu untuk weekly meeting pada siang hari ini kita akhiri dengan berdoa dipersiapkan. Ya. Oke, terima kasih. Melanjutkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ambar. Terima kasih Bu Wagio, Bu Nia, Yes. Oke, mungkin teman-teman Nasya dan Pak Imam kita coba meeting dulu. Pak Imam ya, gimana Nasya dan Pak Imam, ada masukan? Atau kita di hari Rabu aja ya? Sebenarnya nanti yang akan ke sana antara Pak Imam, Nasya atau Mas Anwar ya? 2 orang aja sih. Itu memungkinkan nggak ya? Nasya berani nggak sendiri? Minggu depan. Minggu depan sendiri ya Pak? Nanti naik pakai ini sih, day trans di Poltekkes Semarang. Jadi biasanya kalau saya ya, kebetulan minggu depan tuh saya full banget ya. Udah mulai harus ada PM baru ini. Saya tuh full banget. Senin itu meeting ke ini, terus Selasa kan libur ya. Tak pikir tuh Selasa libur, Rabu itu saya ke Solo. Nah, Kamis itu saya ke museum, Jumat kita weekly meeting seharian. Nah, kemungkinan kan Rabu sama Senin ya. Nah ini nanti mungkin kita meetingan di hari Rabu. Pak Imam dari Semarang deket Pak Imam atau Mas Anwar ya? Enaknya Pak Imam atau Mas Anwar ini yang mau videokan. Intinya di situ kan kita kan belajar flow sama detailnya kita videokan aja sih. Dan tahu kan nanti terkait dengan animasi sama cara programmingnya. Mau di Pak Imam atau Mas Anwar, gimana Pak Imam? Pak Imam ada di ruangan nggak ya? Sorry, cek. Oh, kita mungkin nggak di depan ya. Mungkin gitu ya sementara Nasya. Hari ini sepertinya direvisi aja, yang ini langsung direvisi aja. Nanti yang immersionnya di belakangan aja kayak gitu. Biar nanti kita bisa lempar ke pihak mereka, kemudian kita bisa diminta reviewnya. Jadi pas mungkin ke sana itu langsung lebih ke pengayaan si pemahaman. Jadi bukan membahas terkait dengan flow ya, tapi ke detailnya tadi sih yang ada diharapkan itu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.